Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir landa 2 nagari di Lubuk Sikaping. Saat ini, Kabupaten Solo telah memiliki mal pelayanan publik. DPRD Pariaman mengaku tidak tahu pemerintah Kota Pariaman membatalkan pengangkatan ratusan tenaga P3K hingga ribuan rumah terendam banjir di pesisir selatan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sepeda motor diduga alami remblong. Satu keluarga jatuh ke jurang di daerah Panorama 1 Sitinjau Lawi, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia, 2 lainnya menderita luka berat. Peristiwa itu berawal saat sepeda motor yang dikendarai Ismet meluncur dari arah Solo menuju Padang. Usai melewati turunan tajam di daerah Panorama 1, Ismet tak lagi bisa menguasai sepeda motornya dan hilang kendali. Sepeda motor kemudian menabrak seorang pria yang sedang berada di pinggir jalan. Lalu mereka bertiga jatuh ke jurang. Akibat kecelakaan itu, sang istri Adenis Prayesi meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Ismet dan anaknya mengalami luka berat. Akan halnya pria yang ditabrak, Soldanius menderita luka ringan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan Bukit Tinggi Padang via Malala. Sebuah bus pariwisata dari Bukit Tinggi tujuan Palembang mengalami kecelakaan tunggal di Kelok Batu Hitam, Kecamatan Malala Selatan, Agam. Kecelakaan terjadi diduga karena mobil hilang kendali dan terguling ke bahu kanan jalan. Bus itu membawa 43 penumpang dan nyaris masuk jurang. Namun urung karena bus terhalang sejumlah batu besar yang berada di pinggir jalan. Kecelakaan lalu lintas di waktu yang hampir bersamaan juga terjadi di lokasi yang sama. Sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh Rivaldi dari arah Bukit Tinggi juga mengalami remblong hingga menabrak sepeda motor yang sedang berhenti. Akibatnya pengendara sepeda motor terseret mobil hingga puluhan meter. Seorang balita berumur 3,5 tahun yang terseret arus sungai Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran kota Padang, ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR gabungan berjarak lebih kurang 2 km dari lokasi dinyatakan hilang. Saat ditemukan, korban tersangkut di bebatuan. Alif Hafiz Rizky dinyatakan hilang, terseret air sungai Bandar Buat saat korban bermain air sungai. Debit air sungai tiba-tiba naik akibat hujan deras mengguyur kota Padang. Balita itu hanyut akibat orang tuanya lengah saat tengah bermain di sekitar sungai.
Ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kategori R2 atau tahap 2 mendatangi gedung DPRD Pariaman Selasa pagi. Mereka hendak mengadukan nasibnya setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K. Perwakilan calon P3K telah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Pekanbaru untuk menanyakan kepastian informasi itu. Informasi yang mereka peroleh, pemerintah Kota Pariaman yang membatalkan pengangkatan mereka. Karena itu, calon P3K ini meminta dukungan anggota DPRD untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Namun jawaban dari DPRD ini sungguh di luar dugaan. Pasalnya, agak riskan jika pemerintah Kota Pariaman mengambil kebijakan tanpa melibatkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Sekitar lebih dari 5.000 rumah di pesisir selatan terendam banjir parah akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Banjir melanda beberapa nagari, di antaranya Kampung Bukit Kaciak Nagari Ampiang Parak Timur, Nagari Kambang Utara, Nagari Lakitan Tengah, Nagari Lunang 1, dan Nagari Lunang 2. Ketinggian air yang menggenangi rumah-rumah diperkirakan mencapai 60 cm. Kondisi ini sempat mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kepanikan. Pasalnya mereka harus memindahkan perabotan rumah tangganya ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa titik banjir itu memang menjadi langganan banjir akibat daerahnya yang rendah. Diperkirakan hampir 5.000 rumah terendam banjir. Namun yang terdampak parah hanya sekitar 1.000 rumah. Sisanya hanya menggenangi halaman rumah saja. Objek wisata Pantai Carocok di Painan hingga saat ini masih menjadi destinasi primadona bagi para pengunjung, baik wisatawan lokal maupun yang berasal dari luar pesisir selatan. Pesona alam pantai yang indah dan berbagai fasilitas yang terus dibenahi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Sejumlah pengunjung yang ditemui di lokasi mengungkapkan kepuasan mereka terhadap kondisi Pantai Carocok saat ini. Mereka menilai bahwa pantai ikonik kebanggaan pesisir selatan ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pengunjung berasal dari Pekanbaru yang beberapa kali berkunjung mengungkapkan terlihat perubahan yang sangat signifikan pada tahun ini. Pantai lebih bersih, tertata rapi, dan fasilitasnya juga semakin lengkap. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengunjung lainnya. Mereka memuji upaya pemerintah daerah dalam mempercantik dan memelihara Pantai Carocok. Kalau Pantai Carocok boleh kita tiap tahun, karena saudara ada sini kan. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti apa? Bagus lagi tahun ini. Tahun kemarin kan, pembangunannya udah bagus kan. Jalan udah ada tembus ini kan. Bagus, tempatnya cantik lah. Kalau untuk pelayanannya seperti apa Kak? Pelayanannya ramah, orangnya ramah. Harga ya? Harga terjangkau lah Bang, lumayan. Ramainya pengunjung ke Pantai Carocok berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, terutama para pedagang dan penyedia jasa pariwisata. Salah seorang pedagang mengakui omsetnya meningkat pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini istilahnya prospeknya naik gratis dibandingkan sebelumnya. Gitu. Kalau omsetnya naik berapa kali lipat Pak? Boleh dibilang sekarang udah 4 kali lipat gitu. Iya, wisata ya. Jadi istilahnya daya beli masyarakat sekarang ini cenderung lumayan tinggi gitu. Selain Pantai Carocok, objek wisata Pulau Cingkuak yang lokasinya berdekatan dengan Pantai Carocok juga menjadi primadona
bagi para pengunjung. Di pulau itu, pengunjung dapat menikmati wahana bermain seperti banana boat, main ski, dan lainnya. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.